Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Khatamun nabiyyin. Abul Qasim wa Abaz Zahra Muhammad. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan taufiknya, memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat sampai sekarang ini. Dan juga jangan lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai al-uswah al-hasanah di muka bumi ini. Kembali izinkan Al-Fakir untuk menyampaikan satu dialog sufi yang berasal dari Abdullah bin Yahya ketika beliau menjenguk temannya yang bernama Abul Ainah. Abdullah bin Yahya pun berkata, "Wahai sahabatku Abul Ainah, bagaimana keadaanmu saat ini?" Abul Ainah pun menjawab, "Wahai Abdullah bin Yahya, bagaimana Anda memperlakukanku, begitulah keadaanku." Ibrah yang bisa kita ambil dari dialog singkat ini, jadi pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa di dalam Islam pun sebenarnya ketika kita menjenguk teman yang dalam keadaan sakit, Islam telah mengatur etika bagaimana cara memperlakukan orang yang sakit, bagaimana menjaga omongan kita agar orang yang sakit ini tidak bertambah sakit. Karena omongan kita, perkataan kita, atau ucapan kita pun sebenarnya bisa membuat orang yang sakit tambah sakit, dan juga sebenarnya bisa membuat orang yang sakit menjadi sedikit termotivasi untuk sembuh. Contoh misalkan ketika kita menjenguk orang yang sakit, kan seringkali misalkan kita berkata, si A atau si B sebenarnya sama sakitmu, dan cuma dua hari, atau misalkan cuma beberapa hari dia sakit langsung meninggal. Itu kan sebenarnya membuat orang yang sakit semakin drop. Yang tadinya biasa-biasa saja, mungkin bisa bertambah sakit karena omongan kita yang kita tidak jaga. Jadi mau ende jaga do pau-pau misung, mai dililata palepata, bisa jadi akan membuat orang yang sakit bertambah sakit. Ya anu mau bahasa itu ting pirangau, bertemu saya emin dolo. Jadi kan itu sebenarnya etika yang perlu dijaga ketika menjenguk orang yang sakit. Menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita, agar orang yang sakit tidak merasa dirinya ditindas. Atau kita berusaha untuk orang yang kita jenguk merasa senang, merasa termotivasi untuk sembuh karena kehadiran kita. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik atau ambil dari dialog singkat ini, keadaan seseorang bergantung dari teman dekatnya. Jadi muak dia nana eke, atau misalkan anak kita, teman kita, muak dia nana eke atau mesalah putau semata sola pandundu, di boy pai andiang itu nana eke pandundu to.
Jadi keadaan satu orang itu kita bisa lihat dari teman akrabnya. Jadi dia nana eke atau mesa tahu. Jadi kalau ada satu orang yang selalu berteman dengan orang yang rajin mengikuti majelis, rajin ikut ke pengajian-pengajian, pasti itu nana ekeo spiritualitasnya akan juga baik. Jadi kita mampu mengetahui sifat seseorang, perilaku seseorang tanpa kita saksikan langsung melalui temannya. Jadi keadaan seseorang bergantung dari keadaan teman akrabnya. Begitu. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga tentang penyakit rindu. Jadi penyakit rindu itu hanya satu obatnya, yaitu orang yang dirindukan. Sebelum orang yang dirindukan hadir di sampingnya atau di depannya, maka penyakit rindu itu tidak akan pernah sembuh-sembuh. Jadi dek sali ipuangas salile, ia pernah masau, mak tu salili, talle, diodiolota. Jadi mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bahwa keadaan setiap orang, bagaimana cara orang lain memperlakukan kita, atau keadaan teman kita, bagaimana cara kita memperlakukan teman kita tersebut. Sekian, wa ilallahi turja'ul umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.